Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah sampai di base camp Jolo Tundo, Selo Liman. Dan sekarang kita mau mendaki ke Kandungan. Dan rencana kita akan ngecamp di Lembagiri, di camp area Lembagiri. Dan ini suasana di base camp Jolo Tundo. Jadi suasananya lumayan ramai ya, parkiran, ada sepeda motor juga full. Oke, kita akan lanjut trekking jam 1 nanti karena cuaca sudah agak mendung ya. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita akan berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah kita berdoa, kita langsung menuju ke pos 1 ya, ke pos 1 Gunung Penanggungan via Jolo Tundo dan Gunung Bekel via Jolo Tundo juga. Dan ini trek di awal pendakian, treknya cukup landai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan kita kali ini berangkat dan pulang diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan. Dan ini suasana pegunungannya sungguh terasa sekali. Anginnya, suara burung, suara alam, semua menjadi satu. Sangat indah sekali. Dan udaranya juga sejuk banget. Oke, kita berangkat sendiri ya. Kita melakukan solo hiking. Mari. Iya, Om. Semangat, Pak. Iya, semangat. Iya. Semangat, Pak. Monggo. Jadi banyak pendaki baru turun tektok. Mas, monggo. Dan rencana kita mau ngecamp di Lembagiri, karena di Lembagiri tempatnya bagus. Syahdu cocok buat bikin kopi, camp, istirahat dan tidur. Ini suasana di siang hari di jalur pos menuju pos 1 Gunung Penanggungan. Nah, di sini ada percabangan, ada 2 jalur. Kita ambil kanan bisa, ambil kiri juga bisa. Tempuhnya sama aja, guys. Di depan itu ada 2 percabangan, yang ke bawah itu ke Kendali Sodo, dan kita ambil arah ke kanan sampai ketemu di pohon
akar 1000. Nah ini udah pohon yang paling ikonik di jalur menuju Gunung Penanggungan. Oke. Dan sekarang saya ada di pohon akar 1000. Jadi kita telah sampai di area pohon akar 1000 dan kita akan terus naik menuju ke pos 1. Jadi kita akan meninggalkan pohon yang ikonik ini di Gunung Penanggungan. Oke. Jadi treknya lumayan ya, menguras tenaga, tapi kita harus tetap semangat sampai pos 1 dulu. Mari Mbak, semangat Mbak. Mari Mbak. Dan kita barusan berpapasan sama pendaki yang tektok. Kita sudah sampai pos 1 ya. Dan di depan ada pos 1. Kita akan istirahat sejenak di pos 1. Dan di pos 1 ini warungnya nggak pernah buka ya. Jadi warung ini tutup terus. Saya sudah 3 kali kesini. Mungkin ini yang keempat. Dan warungnya selalu tutup. Sudah nggak beroperasi sepertinya. Sekarang dikasih tempat untuk pembuangan sampah, jadi agak bau ya. Kalau dulu kita duduk sini nggak sebau ini, tapi sekarang bau. Oke lah, karena kurang nyaman di pos 1 karena bau ini itu. Kita akan lanjut aja menuju ke pos 2. Jadi kita meninggalkan pos 1 menuju ke pos 2. Dan ini perjalanan menuju pos 2 puncak, ada tanda panah. Jadi trek menuju pos 2 ini lumayan agak menanjak. Tapi kontur treknya masih didominasi sama tanah dan batu-batu besar ya, jadi nggak terlalu sakit. Masih ada kontur tanahnya, jadi kalau diinjek itu masih empuk, nggak bikin pegal. Cuma ya nanjaknya agak lumayan ya, dibilang plus minus sama jalur Kedungudi ya. Aduh, lumayan. Lihat ya, di atas masih agak menanjak ya, jadi kita atur napas dulu lah.
Ini ada batu, jadi kita istirahat dulu lah. Oke, teman-teman, kita sekarang ada di perjalanan menuju ke pos 2 dan keringat sudah mulai bercucuran karena kita ada di trek mulai jam 1 siang, jadi sekitar 1 jam kurang ya, atau sekitar 40 menit. Mari ya. Oke, sekarang kita ada di perjalanan menuju ke pos 2 dan ini jalurnya. Tadi kita dari bawah dan nanti kita akan menuju ke atas ke pos 2. Jadi tadi kita berjalan mulai dari jam 1 ya kalau nggak salah, kita tanpa istirahat, jadi sekitar 40 menit kita sampai di pos 2, 40 sampai 45 menit, karena benar-benar kita tadi nggak istirahat. Dan di atas sini adalah pos 2 atau shelter untuk istirahat, dan kita rencanakan istirahat, minum dan rokokan sebentar untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Oke mas ya, ini kita sudah sampai pos 2, jadi sekitar 40 menit ya perjalanan sampai pos 2. Oke, kita akan istirahat dulu di pos 2. Dan ini posnya. Oke, jam 2:30 kita sampai di warung setelah pos 2. Dan ini suasana di warung pos 2 di atas pos 2. Kita akan beli kopi dulu. Mbak, anu dong, apa? Kopi capal api mbak, 1. Dikasih gula apa tidak? Nggak usah, airnya nggak usah penuh-penuh ya. Iya. Sama aku mbak 1 ya mbak ya. Iya. Saya akan ngopi dulu di warung, istirahat sebentar. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Pos 3 Jolotundo. Jadi tadi kita sempat istirahat di pos 2 ya. Setelah pos 2 ada warung, kita istirahat sebentar, ngopi, rokokan 2 batang, dan sekarang kita melanjutkan perjalanan. Dan sekarang mulai pukul 3, jam 3 pas ya, 3.00. Estimasi perjalanan sekitar 1 jam sampai Lembagiri. Dan trek sudah mulai terbuka ya, sudah mulai panas dan terbuka. Oke, sebentar lagi kita sampai di Candi Bayu ya. Dan ini kita sudah sampai di Candi Bayu. Assalamualaikum.
Permisi nggih Mbak. Numpang lewat Mbak. Dan ini kita sudah sampai di Candi Bayi. Alhamdulillah. Tadi kita dari sana, dari bawah. Dan ini adalah Candi Bayi. Jadi kalau ke kiri kita ke puncak, ke kanan kita ke Kedung Budi. Ini penampakan Candi Bayinya. Oke, kita akan lanjut sampai ke Candi Putri. Tapi sebelum Candi Putri, kita ke pos 3 dulu. Ada istirahat di pos 3 ya. Jadi sebelum kita menuju pos 3, kita akan melewati jembatan ya. Dan ini jembatan menuju ke pos 3. Oke, lanjut. Jalannya agak tipis, jadi harus hati-hati. Dan di sini ada tempat istirahat, tempat duduk. Kita akan duduk sebentar di sini. Oke, ini treknya dari pos 2 menuju ke pos 3. Dan sekarang kita menuju pos 3. Dan sebentar lagi kita akan sampai di pos. Nah, sudah sampai pos 3 ya. Pos 3 ke pos 4 60 menit kurang lebih. Oke, 942 mdpl. Oke guys, kita akan istirahat di pos 3 dulu. Oke guys, kita istirahat dulu ya. Nanti kita sambung lagi videonya. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan dari pos 3 menuju ke Candi Putri. Estimasi sekitar 25 sampai 30 menit sampai Candi Putri. Jalannya masih menanjak karena sudah mendekati ketinggian 1000 mdpl. Jadi ya cukup terjal jalannya. Oke. Wis, apa ya? Ayam hutan, ayam hutan. Oh, enak itu. Iya. Nah, tadi ada iklan sedikit guys. Jadi ada ayam hutan sepertinya. Wow, treknya sudah lumayan membuat napas engal-engal. Oke, nanti kita lanjut lagi guys setelah kita sampai di Candi Putri. Lumayan treknya, lumayan. Sekarang sudah jam 4:30 sore. Dan ini ya. Kita akan terus naik sampai di Candi Putri dan akan kita
nanti kita akan istirahat sebentar ya di Candi Putri. Lumayan treknya. Tidak ada orang ya. Oke, kita akan terus naik ke atas ke Candi Putri. Yes. Masih tinggi treknya. Wow, mantap. Oke, detik-detik kita sampai di Candi Putri. Halo. Akhirnya sampai juga. Dan ini suasana di Candi Putri. Nih kita lihat dulu sebelah sini kondisi Candi Putri. Nah ini dan ini kita bareng sama Mas dan Mbaknya dari Pakis. Oh ini Darjo Pak? Wih, Sidoarjo lah? Oh, gak apa-apa, tonggo Mas. Saya kira rombo, aku kapan nanti ngecam yang kini Mbak? Oh di sini? Oh iya, ambil anakku. jenengan cerita ya? Iya. Kok tali ini wis gak ono. Kok mendung ya? Mendung Mbak biasanya. Oke guys, kita sekarang sudah sampai di Lembah Giri ya. Setelah tadi dari Candi Putri, dan ini camp areanya cukup luas, view-nya. Oke, nyampe, sip, mantap. Tadi kita sempat terguyur hujan sebentar. Oke, cukup sekian. Nanti kita lanjut video lagi. Kita mau mendirikan tenda karena takut cuaca hujan. Oke, kita cari tempat camp dulu. Oke. Di sini sepertinya bagus. Oke, kita akan camp di sini ya. Ini posisi di Lembah Giri dan kita tadi diguyur hujan cukup deras, dan kita akan mendirikan tenda di sebelah sini juga. Ini adalah suasana malam hari. Mantap. Sedang masak-masak. Mas apa Mas? Saya kurang kenalan. Yohan Mbak. Yohan. Mbak Vika Anton Mbak. Oke. Mas jangan Mbak Vika lagi masak mie. Sewajarnya di gunung. Mie bakso. Ini kondisinya di Lembah Giri. Dan ini tenda saya yang hijau. Dan di sana ada 1, 2, 3 tenda. Jadi sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya lumayan banyak sih. Sekitar 10 tenda. Dan ini suasana malam hari di pos 4. Nah ini kita akan melihat city light. Pos 4 ya. Pos 4 Lembah Giri. Oke, karena cuaca semakin dingin di camp area Lembah Giri, jadi kita memutuskan untuk memasak air ya. Masak air, dan setelah matang nanti kita akan lanjut bikin kopi dan masak-masak nasi ya. Suasana dan cuaca semakin malam semakin dingin di area camp Lembah Giri ya.
jalan dari camp area Lembagiri menuju puncak Penanggungan. Setelah berjalan mungkin kurang lebih 5 menit, kita sudah sampai di Candipura. Nah, ini Candipura ya. Dan ini pelangnya. Kalau kita ke kanan, kalau dari arah Kemare ke kiri, ini via Genting. Ke Bekol bisa. Kalau ke Penanggungan kita naik ke atas. Dan ini pelangnya ya, kalau Jolotundo turun ke bawah, Penanggungan ke atas. Oke, kita istirahat dulu. Habis itu kita akan melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Penanggungan. Saat ini kita sekarang berada di Candi Gentong. Sekarang posisi Candi Gentong sedang dalam tahap perawatan. Dari Candi Gentong kita akan naik lagi ketemu Candi Sinta. Oke, kita sekarang sudah berada di Candi Sinta. Ini ya, Amit Nyun Sewu Mbah. Ini Candi Sinta ya. Jadi setelah berjalan dari Camp Lembagiri, kita melalui Candi Gentong, kita melewati Candi Gentong, habis itu Candi Sinta. Dari Candi Sinta baru nanjak nanti ke arah puncak Pawitra. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan. Oke, selamat pagi. Setelah semalam kita ngecamp di area Lembagiri, dan tadi pagi sekitar mungkin jam 5:30 kita melanjutkan perjalanan, dan sekarang saya juga sudah sampai di percabangan jalur, yaitu jalur 1 Jolotundo dan jalur 2 Jolotundo lewat sini ya, sebelah kiri. Nih, dan sana Candi Betel. Ya, pemandangannya karena Woli Rangarsono. Oke, jadi tadi kita berangkat dari camp area Lembagiri sekitar jam 7:30, hampir 7:30 kita sudah sampai di puncak Pawitra. Dan ini adalah selamat mas. Genting bikin sinting. Aja lihat genting mana lah ya. Oke. Jalur sampai via Genting ya. Yo ilah. Cuma ngevlog. Setelah kita berjalan sekitar mungkin 2 jam kurang lebih, kita sudah sampai di puncak Pawitra via Jolotundo. Dan ini suasananya ya. Kalau di sana ada puncak Tami Ajeng, Kedungudi dan Pemberlumpang. Jadi kita nggak ke sana karena kita sudah sering lewat Tami Ajeng ya. Jadi kita memutuskan untuk langsung turun. Kita turun langsung ke Kemare ya. Karena juga persediaan bekal juga kita kurang, jadi ya kita akan memutuskan untuk turun karena sekarang sudah
Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 8. Jam piro Mas? Jam 10. Jam piro? Ah. Setengah 8. Oh, setengah 8. Setengah 8 Mas ya? Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul setengah 8, kita rencana akan turun ya.